ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya pagi ini, kita dapat bertemu dalam tempat yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di sini mendapat curahan rahmat, sakinah, karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan niat dan kesungguhan hati di dalam mempelajari ilmu syar'i. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan ini, terutama saya pribadi, dari beberapa kali undangan ke Bandung, baru kali ini dapat terwujud. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu bagi saya, dan semoga dengan kesempatan yang singkat yang diberikan Allah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita harapkan demikian. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah tercantum di dalam jadwal, bahwa topik kita pada pagi ini adalah pembahasan mengenai perpecahan umat, yaitu fenomena perpecahan umat. Mungkin perkara ini adalah perkara yang ada di hadapan mata kita, yang ada di hadapan mata kita, tidak seorang pun yang dapat mengingkari dan dapat menampik hal ini. Tapi sebelum masuk ke dalam materi atau topik tersebut, saya ingin menyampaikan sebuah faedah dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang khususnya berkaitan dengan talabul ilmi, karena majelis kita sekarang ini adalah majelis talabul ilmi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sunfani la yajtami'ani fi munafiq, husnul samt wa tafaqquh fid din." Hadis ini singkat tapi dalam makna. Tentu saja para ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah, wafaqani Allah wa iyyakum jami'an fid din. Nifaq adalah penyakit yang sangat berbahaya, dan tidak seorang pun ingin
dirinya dijangkiti penyakit nifak ini. Oleh karena itu, seorang harus mengetahui sifat-sifat, tanda-tanda, ciri-ciri orang-orang munafik dan faktor-faktor penyebab yang dapat menggolongkannya ke dalam kumpulan munafikin. Mungkin hadis yang masyhur yang sering kita dengar, 3 tanda kemunafikan, atau dalam riwayat lain 4 atau 5 tanda kemunafikan. Idza haddatsa kadzab, wa idza tumina khan, wa idza ahada ghadar, wa idza khasama fajar. Ini mungkin sudah sering kita ketahui ya. Yaitu apabila dia berbicara bohong, apabila dia berjanji dia pungkiri, dia ingkari, apabila diberi amanah dia khianati, apabila dia bertengkar, dia berbuat aniaya. Ini adalah beberapa tanda-tanda kemunafikan, mungkin kita semua sudah tahu. Dan alhamdulillah kita bersungguh-sungguh untuk menghindarkan diri dari kelima sifat yang kita sebutkan tadi. Namun di samping sifat-sifat yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, mereka kaum munafikin itu menyeru kepada yang mungkar dan melarang orang dari yang ma'ruf. Ini beberapa sifat yang tersebut di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, di dalam hadis yang saya bacakan tadi ada 2 sifat merupakan tambahan dari sifat-sifat munafik yang mungkin ini samar atau tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini untuk faedah saya sebutkan hadis tersebut. Mudah-mudahan berguna bagi kita. Yaitu 2 sifat yang tidak dapat dimiliki oleh seorang munafik. Ada 2 sifat yang tidak dapat dimiliki oleh seorang munafik. Apa 2 sifat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama adalah husnus sam, yaitu akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji. Seorang munafik tidak dapat memiliki akhlak yang terpuji. Apa artinya? Dia terbiasa dengan akhlak-akhlak yang bejat, yang keji, yang jahat. Jauh dari akhlakul karimah. Ini salah satu sifat munafik. Yang kedua, kata Rasulullah, tafaqquh fid din, yaitu mendalami ilmu din. Ini berat sekali bagi orang munafik. Menuntut ilmu agama, sabar di atasnya, sangat berat bagi seorang munafik. Oleh sebab itu, kita dapati orang-orang yang di dalam hatinya ada benih-benih kemunafikan. Dia tidak akan sabar, tegar, duduk di dalam majelis ilmu atau mempelajari ilmu atau sungguh-sungguh di dalam menekuni dinul Islam. Tidak heran karena salah satu pembatal keislaman adalah al-i'rad an dinillah, yaitu berpaling dari agama Allah. Nah, ini ada pada orang-orang munafik. Al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Apa artinya? La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Dia tidak mempelajarinya dan dia tidak juga mengamalkannya. 2 sifat ini amat berat dimiliki oleh seorang munafik. Yaitu dia jauh dari majelis ilmu, jauh dari ilmu, dan jauh dari akhlak-akhlak yang terpuji. Oleh sebab itu, para kafirin azami Allah wa iyyakum, ini sebagai seruan dan himbauan kepada kita semua, marilah sama-sama kita wujudkan akhlak yang terpuji dalam diri kita. Pertama sekali, kemudian lingkungan kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar
dikenal sebagai seorang yang terpuji, yang terpercaya, baik akhlaknya. Bukankah demikian? Dengan itu dakwah beliau dapat diterima, mudah tersebar, dan diakui oleh kawan dan lawan dengan akhlak beliau yang terpuji. Dan kita lihat di dalam sejarah penyebaran agama Islam yang dimotori oleh generasi sahabat. Bangsa Parsi dan Romawi kagum, bukan karena ketinggian teknologi yang dimiliki oleh generasi sahabat, tidak. Bukan karena kekuatan mereka, tidak. Mereka adalah orang Arab yang tinggal jauh, nun jauh di sana, di tengah-tengah padang pasir. Namun apa yang mereka miliki? Mereka hanya memiliki akhlak, etika, moral. Ini adalah kekuatan. Hingga dikatakan kekuatan moral itu lebih kuat daripada kekuatan fisik. Ikhwani fiddin ar-rahimani rahimakumullah. Dalam hadis kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ith liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan makarim, kemuliaan al-akhlaq. Para syurah dan syarah hadis mengatakan al-akhlaq di dalam hadis ini maksudnya adalah ad-din. Ad-din, dinul Islam. Innaka la'ala khuluqin azim. Khuluq, dinun azim, yaitu al-Islam. Jadi al-Islam itu tidak bisa dilepas, tidak bisa dipisah dari al-akhlaqul karimah. Sehingga Al-Imam Syatibi, kita kenal, mungkin ikhwan-ikhwan sekalian kenal siapa itu Imam Syatibi, seorang imam ahlus sunnah wal jamaah di negeri Andalus, mengatakan, kalau kita tilik syariat ini dari awal sampai akhir, dari alif sampai ya, maka semuanya bermuara atau semuanya akan mengarah kepada akhlak-akhlak yang terpuji, seruan kepada nilai-nilai akhlak yang terpuji. Mulai dari hukum rajam, potong tangan, dan lain sebagainya, akidah, muamalah, ibadah, semuanya itu adalah untuk menciptakan seorang insan yang memiliki akhlak yang terpuji. Nah, demikian. Itulah rahasianya. Para syurah menafsir kalimat akhlak di dalam hadis tersebut dengan ad-din. Din. Jadi mustahil akhlak itu dipisahkan dari din, apalagi dari manhaj. Ya, akhlak itulah dia bagian yang terpenting, elemen yang terpenting di dalam dinul Islam. Tanpa akhlak, la din. Tidak ada din bagi orang yang tidak punya akhlak. Demikian pentingnya posisi kedudukan akhlak di dalam dinul Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari 3 kemungkaran. Allahumma, mungkin para ikhwan sekalian sering berdoa dengan doa ini. Sering. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal adwa wal ahwa. Ya Allah, saya berlindung diri kepada Engkau dari penyakit hawa nafsu dan akhlak yang mungkar. Dan akhlak yang mungkar. Jadi itu ada keterkaitan yang sangat erat antara hawa nafsu dengan akhlak yang mungkar. Antum dapat lihat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Coba lihat akhlaknya. Kebanyakan orang-orang terjerumus atau terjebak ke dalam mengikut atau mengekor hawa nafsu disebabkan dari penyimpangan akhlaknya pertama sekali. Dari penyimpangan akhlaknya. Baik itu kelompok-kelompok bid'ah maupun orang-orang awam, kalangan awam
terjebak ke dalam mengekor hawa nafsu, pengekoran hawa nafsu, disebabkan akhlak yang menyimpang. Kuncinya akhlak. Oleh karena itu Rasul berlindung dari ketiga perkara ini, dari penyakit, dari hawa nafsu, dan dari akhlak yang mungkar. Nah demikian, itu yang pertama, yang sulit dimiliki oleh seorang munafik. Artinya apa? Kemungkaran akhlak, kejelekan, kebejatan akhlak itu dapat menyeret seseorang ke dalam nifaq. Yang kedua adalah tafaqquh fid din, menuntut ilmu agama. Ini sangat berat bagi seorang munafik. Ya, sangat berat bagi seorang munafik karena dia tahu ya tuntutan ilmu. Setiap orang yang belajar, seawam-awamnya orang, dia tahu tuntutan dari menuntut ilmu apa? Amal, benar, bagus. Ya, karena konsekuensi ilmu inilah dia malas menuntut ilmu, terbebani ini dan itu. Di samping itu orientasi dunianya yang begitu dominan pada dirinya, diri seorang munafik, menyebabkan dia enggan atau bermalas-malasan di dalam menuntut ilmu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali hadis-hadis yang mencela orang-orang yang meninggalkan majelis ilmu. Di antaranya adalah hadis Abu Waqid Al-Laythi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yaitu tentang apa? Tentang 3 orang. Nah, ingat hadisnya? Pernah tidak lewat atau pernah enggak didengar hadis ini? Yaitu tentang 3 orang yang datang ke majelis Rasulullah. 2 orang datang menghadap Rasulullah, 1 lagi berpaling. Rasulullah mengatakan kepada 2 orang yang datang, adapun yang datang kemudian duduk di tempat yang kosong, dia mendatangi Allah, Allah mendatanginya. Adapun yang duduk di belakang datang, dia tidak pergi tapi duduk di belakang. Fastahya istahya Allah minhu. Dia malu kepada Allah, maka Allah malu juga kepadanya. Yang ketiga berpaling. Fa'arad, amma tsalits a'rada, fa'arada Allahu anhu. Adapun yang ketiga, dia berpaling dari majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berpaling juga darinya. Ini merupakan hukuman yang sangat berat bagi seorang yang lari dari majelis ilmu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Apa artinya Allah berpaling darinya? Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Karena dia meninggalkan kewajiban yang amat agung, yang merupakan a'zamul wajibat di dalam dinul Islam, yaitu menuntut ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Untuk meyakini kalimat la ilaha illallah saja perlu apa? Perlu ilmu. Bagaimana seorang itu bisa tega lari dari menuntut ilmu? Nah, oleh sebab itu para khafidin azan ya Allah wa iyyakum, hati-hatilah dari 2 penyakit ini, yaitu apa? Malas menuntut ilmu dan tidak bisa berakhlak yang terpuji. Nah, demikian kira-kira dapat bermanfaat bagi ikhwan sekalian. Adapun topik kita pada hari ini adalah mengenai perpecahan umat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada hari ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 118 sampai 119 yang berbunyi, wa ma kana walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah. Walau syaa rabbuka, antum punya mushaf? Kalau punya mushaf bisa dibuka, dilihat. Surat Hud ayat 118 sampai 119. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Allah Subhanahu, jikalau
Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan umat manusia ini umat yang satu. Satu pemikiran, satu tujuan, satu cita-cita, satu ide, yang jelas satu. La ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Akan tetapi mereka senantiasa dan selalu berselisih pendapat. Mereka selalu berselisih di antara mereka. Illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala telah ditetapkan, yaitu sesungguhnya Allah, aku, yaitu Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka seluruhnya. Ini dasar pembahasan kita pada hari ini. Kemudian nanti hadis Irbad bin Sariyah. Nanti akan kita jelaskan ayat ini ya. Dasar yang kedua, dasar pembahasan kita pada hari ini adalah hadis Al-Irbad bin Sariyah. Hadis Al-Irbad bin Sariyah. Yaitu wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Ila akhiril hadis, nanti akan kita bacakan secara lengkap. Ayat yang kita bacakan tadi yaitu surat Hud ayat 118 119. Menunjukkan kepada kita semua bahwa manusia itu terbagi dua. Terlepas dari pembagian-pembagian yang lainnya ya. Manusia dibagi menjadi kafir, mukmin, munafik. Ini pembagian dari sudut pandang yang lain. Ya, dari sudut pandang adanya perpecahan umat, ya, ada persatuan dan perpecahan, manusia itu dibagi dua. Yaitu yang pertama adalah orang-orang yang tetap di atas fitrah dasar manusia. Ini adalah takdir kauni bagi seorang anak Adam. Bagi anak Adam, yaitu mereka mempunyai sifat la yazaluna mukhtalifin. Akan tetapi mereka senantiasa berselisih. Artinya apa? Manusia itu memiliki sifat senang berselisih satu sama lain. Dari situ dapat kita ketahui bahwa perpecahan, perselisihan adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Kemudian yang kedua adalah ahlur rahmah. Jadi yang pertama tadi ahlul ikhtilaf. Ya, ahlu ikhtilaf. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ahlur rahmah. Manusia terbagi dua. Berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi. Manusia terbagi dua. Ahlul ikhtilaf dan ahlur rahmah. Ahlul ikhtilaf adalah orang-orang yang mempertahankan sifat dasarnya sebagai manusia. Manusia itu wa khalaqnahun najdain, bukankah demikian? Kami berikan bagi dia dua jalan. Ini manusia. Manusia memiliki sifat-sifat seperti di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Ini adalah sifat dasar manusia.
Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan mempunyai sifat tergesa-gesa. Ini sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan memiliki sifat suka berkeluh kesah. Ini sifat manusia. Di antaranya adalah apa? Suka berselisih. Suka berselisih. Ya, hampir tidak ada lah kita katakan dua orang yang berkumpul ya, lepas dari perselisihan. Hingga orang-orang yang saling mencintai sekalipun pasti berselisih. Ini nggak dapat dipungkiri. Ini adalah hukum alam. Yang kedua adalah ahlul rahmah. Siapa ahlul rahmah? Yaitu yang selamat, yang bebas, yang terhindar dari perselisihan. Illa Allah Subhanahu wa taala tidak memutlakkan semua. La yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa berselisih pendapat. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan. Siapa yang dikecualikan? Illa man rahima rabbuk. Yaitu orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika khalaqahum. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Al-Hasanul Basri mengatakan, yaitu fariqun fil jannah wa fariqun sa'ir. Satu di sorga, satu di neraka. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ahlul ikhtilaf adalah ahlul nar. Ahlul rahmah adalah ahlul jannah. Ini diperkuat ayat berikutnya. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Allah akan memenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Disebabkan mereka itu keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini masuk surga dengan rahmat Allah? Ya. Dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata ahadukum bi amali. Tidak ada satu orang pun di antara kamu yang masuk surga dengan amalnya. Maksudnya apa? Dengan amalnya. Berarti dia enggak perlu beramal, begitu? Tidak. Maksudnya amal yang kita lakukan itu ya tidak dapat dipakai untuk mengganti surga Allah yang mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahui perniagaan Allah itu mahal, dan perniagaan yang mahal itu adalah surga. Enggak bisa diberi dengan amal kita. Jadi jangan mentang-mentang. Allah tidak membutuhkan amal ibadah kita. Seandainya semua penduduk bumi ini tidak beribadah kepada Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun kemahakuasaan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya semua manusia beribadah itu tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kalian ini fakir semuanya, membutuhkan Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha cukup lagi Maha terpuji. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah, tidak juga aku, kata Rasulullah. Ya, amal Rasulullah sendiri tidak bisa membeli surga. Ini amal Rasulullah yang dikatakan dalam hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Ini tidak dapat membeli surga dengan amal. Rasulullah tidak dapat membeli surga dengan amal. Illa ayyataghammadani Allahu birahmah wa fadl. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Jadi dengan rahmat. Ahlur rahmat, mereka lah yang selamat dari al-ikhtilaf. Mereka lah yang selamat dari al-iftiraq, yang akan menyeret ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Ada berapa golongan manusia? Ada dua, ahlul ikhtilaf dan ahlur rahmah. Baik. Kemudian kalau demikian, setiap perselisihan harus diselesaikan. Bukankah demikian?
Ahlur rahmah yang selamat dari perselisihan adalah orang-orang yang keluar dari perselisihan tersebut menuju persatuan dan al-haq. Lalu timbul pertanyaan, hakikat ikhtilaf itu apa? Kalau sekedar ikhtilaf, semua orang nggak ada yang lepas dari ikhtilaf. Berarti tidak ada ahlur rahmah. Lalu apa yang dimaksud dengan ikhtilaf di sini? Apa hakikat ikhtilaf? Ikhtilaf dilihat atau ditinjau dari beberapa sudut pandang bisa terbagi menjadi dua, yaitu ikhtilaf tadad dan ikhtilaf tanawu'. Ikhtilaf tadad adalah ikhtilaf yang saling bertentangan dan tidak dapat dipadukan, dikompromikan antara keduanya. Ini ikhtilaf tadad. Seperti misalnya satu mengatakan masuk neraka, satu mengatakan masuk surga, ini nggak bisa disatukan lagi. Ini namanya ikhtilaf tadad. Ada ikhtilaf tanawu', ini jenis yang kedua, yaitu ikhtilaf yang pada hakikatnya tidak bertentangan antara satu dengan lainnya. Yang tidak bertentangan satu sama lainnya. Seperti misalnya tafsir hablullah. Tafsir hablullah dalam firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hablullah apa? Ada yang mengatakan dinul Islam, ada yang mengatakan al-hidayah, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan as-sunnah. Ini tidak ada pertentangan antara tafsir-tafsir tersebut. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, ada yang mengatakan al-Islam, ada yang mengatakan al-hidayah, ada yang mengatakan Al-Qur'an. Ini tidak ada ikhtilaf. Ya, tidak ada pertentangan antara pendapat-pendapat ini. Itu namanya ikhtilaf tanawu'. Namun yang dimaksud di sini bukan ikhtilaf tersebut. Yang dimaksud di sini adalah ikhtilaf antara al-haq dan al-batil. Hakikat ikhtilaf itu adalah al-khuruju minal haq ilal batil. Hakikat ikhtilaf adalah al-khuruj anil haq, keluar, menyimpang dari al-haq. Dari situ dapat kita katakan ahlur rahmah berarti adalah ahlu al-haq. Karena ahlul haq sajalah yang selamat dari ikhtilaf. Dalam arti kata al-khuruj anil haq, keluar dari kebenaran. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Untuk dapat buka surat Al-Baqarah ayat 213. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dalam awal ayat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kanan nasu ummatan wahidah. Coba antum perhatikan ayat itu baik-baik. Itu namanya ayat ini menjelaskan kepada kita hakikat ikhtilaf. Coba perhatikan ayat itu baik-baik. Kanan nasu ummatan wahidah. Dan nanti antum sinkronkan dengan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu surat Hud ayat 118. Apa firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 213? Sebagai berikut. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Setelah timbul perselisihan di antara mereka. Pertama sekali adalah dua anak Adam yang berselisih, ya, qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar.
hingga seorang membunuh yang saudaranya. Ini perselisihan yang terjadi pertama sekali antar umat manusia. Nah, setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi. Dari situ dapat kita ketahui bahwasanya al-khilaf yang merusak ummah wahidah ini hingga menjadi tercabik-cabik, menjadi berpecah, adalah khuruj anil haq, keluar dari hak. Oleh karena itu, oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para rasul. Untuk apa? Untuk meredam semua ikhtilaf, semua perkara-perkara yang keluar dari al-haq. Bukankah demikian? Rasul itu diturunkan agar manusia itu kembali kepada al-haq. Surat An-Nisa adalah buktinya. Surat An-Nisa adalah buktinya. Apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kamu berbeda pendapat, bertengkar tentang satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Apa artinya? Yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dua-duanya itu diembankan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Jadi rasul tugasnya salah satunya adalah mengembalikan orang-orang yang telah terjerumus ke dalam ikhtilaf ini kembali kepada al-haq. Bisa dipahami? Jadi hakikat ikhtilaf adalah apa? Keluar dari al-haq. Siapa yang disebut ahlur rahmah? Yaitu yang selamat dari ikhtilaf menurut konteks yang kita sebutkan tadi. Paham? Jadi bisa dipahami maksud dari ikhtilaf di sini bukan sembarang ikhtilaf kemudian ahlur rahmah, ahlul ikhtilaf, tidak. Ya, tapi ikhtilaf yang kita maksud adalah ikhtilaf al-khuruj anil haq. Kita lanjutkan ayatnya. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini adalah tugas para rasul. Dua tugas yang paling utama dan merupakan inti dari tugas para rasul adalah ini adalah menyampaikan risalah. Risalah itu terbagi dua, ada amar, ada nahi. Bukankah demikian? Nah, jadi ada indar, ada busyra. Ada tabsyir, ada indar, ada kabar gembira, ya berupa jannah dan seisinya, dan ada peringatan, yaitu azab, neraka, dan segala kepedihannya. Jadi enggak cukup seorang itu hanya memberikan kabar gembira saja. Sebagaimana ibadah enggak cukup kalau hanya dengan mahabbah, enggak cukup. Ibadah itu ditegakkan di atas 3 unsur, bukankah demikian? Ya. Atau 4? Ada 3 unsur. Ibadah ditegakkan di atas 3 unsur. Apa itu ketiga unsur? Mahabbah, raja, dan khauf. Jadi nggak bisa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mahabbah saja. Kita andalkan kecintaan kita yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Harus dengan apa? Al-khauf. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang telah beramal ibadah. Walladzina yu'tuna ma ataw, yaitu yang telah melakukan amal soleh, amal ibadah, wa qulubuhum wajilah, dengan hati yang senantiasa takut. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang berzina, mencuri, minum khamar?" Ya, yu'tuna ma atau yang telah melakukan apa yang mereka lakukan sementara hati mereka takut. Apakah mereka itu para pejudi, peminum khamar, orang yang jahat, bejat itu ya Rasulullah? Tidak, ya Ibn As-Siddiq, kata Rasulullah. Bukan.
Bukan mereka yang Siddiq, akan tapi mereka adalah orang-orang yang melakukan amal ibadah. Namun hati mereka senantiasa takut. Takut kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka akan dikembalikan kepada Rabb. Akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ini? Ya, makanya dalam wajah Al-Qur'an itu kita harus mentadabburkannya. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Yaumin azim, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Suatu hari yang amat agung, besar, di mana manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksudnya adalah mempersiapkan dua pertanyaan yang pasti diajukan kepada setiap orang. Apa dua pertanyaan itu? Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin? Apa yang dahulu kalian sembah, yang kalian ibadahi, dan yang kedua, bagaimana tanggapan kamu terhadap seruan para rasul? Apa tindakan kamu? Apa sikapmu terhadap seruan para rasul? Apakah kamu berpaling atau tidak? Jadi akan ditanya tentang dia beribadah kepada siapa? Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara dia beribadah. Jadi orang beribadah saja belum tentu selamat juga sampai dia benar-benar memperhatikan bentuk-bentuk ibadahnya. Apakah ibadahnya itu telah memiliki kriteria diterimanya sebuah amal atau tidak? Nah, dengan demikian timbullah rasa takut di dalam dirinya. Apakah amal ibadah yang selama ini saya lakukan diterima, berkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mereka itulah yang dimaksud di dalam firman Allah, wa qulubuhum wajilah. Ya, mereka yang memiliki qalbun wajil. Ya, qalbun wajil yaitu hati yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia ghayatul muraqabah. Nah, ini dia hakikat dari sebuah muraqabah. Muraqabah lillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi kita harus membarengi mahabbah di dalam ibadah itu dengan apa? Al-khauf. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada manusia? Wah, kita takut juga kepada makhluk. Saya tanya, kalau pergi ke hutan takut enggak kalau berpapasan dengan macan atau harimau? Takut tidak? Takut. Takut enggak kepada Allah? Kenapa menduakan rasa takut? Nah, apa bedanya takut kepada binatang dengan takut kepada Allah? Hah? Ya, ini apa namanya? Ini adalah majelis bukan muhadharah, ya, ini daurah. Maka saya selingi dengan tanya jawab. Hah? Takut tabi'i, ya, takut tabi'i. Nah, apa bedanya? Nah, ya. Nah, kalau antum jawab takut kepada macan tabi'i, ya, takut kepada Allah takut yang diiringi dengan ta'abbudi. Nah, nanti pertanyaan saya berikutnya, apa bedanya khauf antara khauf tabi'i dengan khauf ta'abbudi? Enggak selesai, jadi jawabannya belum selesai itu. Nah, jadi apa bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk? Siapa kira-kira yang konsekuensinya? Ya. Ya benar, itu jawaban. Takut kepada Allah, takut kepada makhluk kita lari. Itulah dia takut tabi'i, ya. Kalau takut tabi'i, ya, jumpa sesuatu yang menakutkan, lari kan begitu, ya. Enggak mungkin mendekat. Kalau takut kepada Allah, ya, takut ta'abbudi, itu kita malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah kita menjauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya takut kepada Engkau, saya menjauh, itu enggak. Ini salah. Jadi makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi artinya
Ya, ibadah itu harus diiringi dengan al-khauf. Ya, di samping al-mahabbah. Kembali kita kepada materi. Jadi, Rasul itu tidak hanya sebagai pemberi peringatan. Mereka juga sebagai apa? Memberi kabar gembira. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi. Antum bisa buka mushaf, ini ada mushaf. Ini sampai pegang mushaf. Ada pegang mushaf. Ngaji pakai mushaf. Itu ada mushaf juga. Akhwat ada mushaf. Iya. Baik. Biar bisa diikuti ya. Nanti anak-anak tanya itu dapat menjawab. Daripada Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi. Nah, di sini jelas bagi kita ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersama mereka, yaitu bersama para rasul, Alkitab, yaitu Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ya, mereka berselisih tentang satu perkara, al-haq atau al-batil. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berupa Alkitab, ya, kepada para rasulnya untuk menetapkan bahwasanya yang benar itu ini salah, batil. Selesai masalah. Bukankah demikian? Dengan itu dapat diredam semua ikhtilaf. Ya. Bentuk-bentuk keluar dari al-haq, keluar dari hidayah itu dapat diredam. Dengan apa? Diturunkannya Alkitab ya, kepada Rasul untuk memutuskan perkara di antara mereka. Ini merupakan komitmen seorang mukmin. Komitmen seorang mukmin yaitu bertahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para rasul tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Kenapa mereka berselisih? Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Kemudian Allah menyebutkan di sini sebab ikhtilaf. Dan itu nanti masuk ke dalam satu pembahasan khusus. Allah Subhanahu wa taala di dalam ini menyebutkan sebab ikhtilaf. Apa itu? Tidaklah mereka berselisih tentang kitab itu melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada